Salam mulia, jaya, jaya. Netizen, ekvivalen rakyat, dan seluruh rakyat yang ada di Indonesia, juga di seluruh bumi. Pada hari ini Lord Rangga mau sharing ya, terkait dengan persoalan yang terjadi di sistem tata negara kita. Antara lain dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen berubah pada konteks sejak ada amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan setelah proses adanya reformasi, yaitu ada pada proses di tahun 1999 hingga pada amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3 sampai amandemen 4. Pada persoalannya ini menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tentunya yaitu pada sistem pemerintahan kita. Apakah presidentil ataukah parlemen? Ini masih menjadikan satu pertanyaan besar bagi kita. Karena apapun keadaannya, tentu pada proses adanya perubahan, kita sebut saja pada bab 1 ayat 1. Pada kekuasaan yang ada, yaitu disebutkan di sana kedaulatan di bab 1 ayat 1 pada proses Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dalam artian dalam proses adanya sebelum amandemen menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat itu ada pada kedaulatan negara itu ada pada di tangan rakyat. Lah, di tangan rakyat ini lalu disebutkan di sana dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara tentunya. Tentu itu mewakili atas kedaulatan rakyat. Namun ada perubahan pada posisi sekarang ini yang telah kita rasakan jauh. Perbedaan di antaranya adalah menyebutkan bahwa di bab 1 ayat 1 yang amandemen ini itu ada bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat namun dilaksanakan oleh undang-undang. Disinilah menyebabkan bahwa ketidakadanya MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Lord Rangga menyebutkan bahwa itu artinya bahwa kedaulatan rakyat tidak terwakili terhadap majelis tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada sisi amandemen itu sudah sejajar dengan DPR, sejajar dengan Presiden, sejajar dengan BPK, sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Artinya bahwa MPR RI tidak lagi memiliki kemampuan mewakili atas kedaulatan rakyat. Disinilah Lord Rangga menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sejak amandemen menyebutkan berarti tiada tuannya negara NKRI tanpa tuan. Kenapa persoalan sekarang? Karena lembaga tertinggi negara tidak lagi ada. Dan tidak ada lagi yang mengawasi pada proses pengawasan terhadap kinerja daripada apakah itu DPR RI, apakah menyebutkan sekarang MPR RI yang sekarang sederajat atau juga Presiden itu sendiri. Dulu dekade waktu Undang-Undang Dasar 1945 dengan kondisi yang murni dan konsekuen, tentu bahwa lembaga tinggi negara, bahwa itu termasuk DPR, Presiden, Mahkamah Agung, BPK semua diawasi oleh MPR RI dan ada di sana sebuah hukum tertinggi yaitu ketetapan MPR RI. Namun saat ini tidak ada. Apalagi juga berpikir dengan hal tentang sistem pembangunan. Sejak adanya MPR RI yang sekarang derajatnya sama dengan Presiden, derajatnya dengan DPR, bahkan kondisi ini, maka tidak ada yang disebut garis-garis besar haluan negara. Artinya bahwa program nasional Indonesia saat ini tiada barometer yang khususnya pada proses pengawasan atas sisi pembangunan. Sekalipun pembangunan itu ada pengawasan. Apakah dari pengawasan BPK, ataukah sekarang munculnya dengan lembaga KPK, apakah munculnya dengan proses adanya lembaga-lembaga lain. Namun kelemahan pada prinsip yang ada,
perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen dan perubahan kepada amandemen drastis, tentu bahwa di sana tiada tuan sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya kedaulatan rakyat kembali Lotrangga sampaikan tiada terwakili. Persoalan ini perlu kita simak. Apakah ini efektif atau tidak terhadap pada proses Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen dengan kondisi perubahan pada amandemen. Persoalan ini kita harus sadar bahwa proses kejadian yang terjadi pada proses perjalanan Republik Indonesia tentu kita menginginkan selalu dari tahun ke tahun pasti harusnya lebih baik dan lebih baik. Lotrangga percaya bahwa proses keberadaan atas parlemen yang ada saat ini, begitupun presiden kita, termasuk kabinetnya, juga lembaga lain pasti memiliki kemilikan atas kemauan sebuah cita-cita ingin mesejahterakan rakyat. Lotrangga yakin itu. Namun dengan kondisi saat ini yang memberikan kekuatan atas kekuatan dasar hukum, rupanya perlu menjadi sebuah pertimbangan dan peninjauan kembali terhadap kita semua, wabil khusus terhadap wakil-wakil kita yang ada di MPR, DPR sekarang, dan juga pada proses keberadaan terwakili pada proses partai-partai yang ada di Indonesia. Tentu pada persoalan ini tentang kedaulatan tidak semudah itu atas membalikan tangan. Karena apapun keberadaannya, proses terjadinya perubahan ini mendasari dan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap perubahan atas kemajuan terhadap negara. Kemajuan atas sebuah pemerintahan, kesejahteraannya kemajuan dirasakan oleh rakyat. Tentu ini adalah merupakan kemauan kita bersama. Dalam hal ini, kalau itu halnya dibiarkan, pada proses tidak ada evaluasi kembali terhadap perubahan tersebut, bahwa konteks keberadaannya, bahwa kedaulatan harus diwakili bukan oleh hukum, tetapi diwakili oleh sebuah lembaga tertinggi negara, yaitu apa yang disebut di dalam Pancasila ayat 4, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat lah Indonesia. Lah ini persoalan ini harusnya menjadi sebuah perwakilan yang betul-betul bisa melakukan sebuah tatanan bahwa kedaulatannya rakyat terwakili di majelis tertinggi harus ada, yaitu MPR RI. Sehingga negeri ini bertuan, artinya punya tuan. Lah saat ini kita merasakannya bahwa negeri ini tanpa tuan. Kenapa? Lembaga tertingginya sudah tidak ada lagi. Lembaga tertingginya sudah tidak ada lagi. Sehingga pada posisi kedaulatan tidak bisa dilaksanakan seperti halnya terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen dulu. Dan lagi yang penting adalah bahwa setiap presiden pasti ada mandataris, yaitu disebut mandatarisnya, yaitu dari rakyat yang diwakili mandataris MPR RI. Ini adalah merupakan satu hal yang bisa menjadikan barometernya atas pembangunan kita. Ini terpenting. Belum lagi adalah perubahan pasal-pasal yang menyangkut tentang apakah dengan kondisi kesejahteraan yang diatur dalam koperasi dan sebagainya. Ini juga dalam setiap perubahan yang saat terjadi sekarang ini sangat lemah. Maka itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap kita semuanya. Wabil khusus kepada wakil-wakil kita. Lotrangga percaya mereka, beliau-beliau itu semuanya bisa merasakannya dengan kondisi saat ini. Lotrangga khawatir apabila dengan dekade ini tidak segera kembali, bahwa pada prosesnya kepada tatanan sistem pemerintahan yang dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, khawatir bahwa terlalu lama bahwa pada persoalannya atas kekurangan ini. Maka menyebabkan situasi mencapai titik kesejahteraan, apalagi mencapai adil makmur, ini menjadi satu pokok tujuan kita, berarti lambat kita. Dan saya yakin, Lotrangga yakin bahwa persoalan kondisi saat ini pentingnya bahwa kita perlu mendapat dukungan juga doa kita semua bagi rakyat Indonesia yang kita cintai. Bagaimana mewujudkan kita pada posisi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu itu merupakan satu kesepakatan kita dengan para wakil kita yang ada di sana. Lotrangga berharap ini merupakan sebuah pengingatan bagi kita semuanya.
Karena apapun keadaannya, dari sebuah lembaga negara tertinggi negara, itu adalah merupakan bagian yang bisa mewakili atas kedaulatan kita. Bukan undang-undang yang mewakili. Karena kalau lembaga itu berarti ada manusianya. Tapi kalau undang-undang adalah merupakan sebuah buku saja. Dan di mana saja undang-undang itu yang di mana kan gitu. Jadi persoalan sekarang bagaimana negeri ini kembali ada pada kekuatan tuannya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara kita, dan itu bisa mewakili sebagai tuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salam mulia, jaya, jaya.